Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pada siang hari ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan game yang akan kami buat pada desain game 3 dimensi 2 ini. Nah, untuk tema yang diangkat dari game yang akan saya buat dengan teman-teman yaitu temanya pencegahan dalam COVID-19 yaitu physical distancing, Pak. Oke. Untuk konsepnya sendiri ini Your Distance ini judulnya adalah game endless casual yang dimainkan secara single player dan player akan memainkan seorang karakter yang diharapkan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Nah, dengan game ini itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga jarak aman di saat wabah virus corona ini dengan cara physical distancing. Teman-teman ada yang mau baca? Ya, genrenya game ini memiliki genre antara lain yaitu endless dan casual. Jadi gamenya ini nanti terdapat 3 orang. Nanti kita itu nanti disuruh menjaga jarak di antara orang-orang tersebut. Ya, next. Ya. Dan rencananya nanti kita rilis untuk aplikasinya yaitu ke Android Jelly Bean. Minimal Jelly Bean. Dan diharapkan semua Android bisa menjalankan aplikasinya. Teh mana Rehan? Ya, untuk target audiensnya pemain sekitar umur 7 ke atas. Jadi untuk anak kecil agak sedikit susah untuk dimainkan. Tadi yang sudah dikasih tahu Torik, core mekanik ini memiliki tab pada layar untuk berjarak di antara tengah-tengahnya orang tersebut. Lalu untuk saat dilepas karakter akan berhenti berjalan. Jadi untuk endgame mekaniknya itu player akan terkena pemain di depan atau pemain yang di belakang seperti itu, yang dinamakan social distancing-nya. Lanjut, Mas. Nah, mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan, Devara mic-nya tidak bisa dipakai, itu bagaimana ya Pak? Apa bisa diwakilkan saja? Boleh, nggak apa-apa diwakilkan saja. Ya, yang penting juga Iya. saya join ya. Oke. Oh, oke Pak. Ini yang saya kasih tahu tadi Pak untuk game desainnya. Jadi player memiliki jarak antara pemain depan sama pemain belakang. Jika player mengetak layarnya akan mendekat ke bagian depan, lalu jika dia merilis bagian tabnya akan menuju bagian belakang. Jadi tujuan dari game ini adalah bertahan hidup di antara orang-orang ini Pak. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini untuk konsep artnya buat 3D-nya kayak gini sih, Pak. Terdapat 3 karakter. Oke, lanjut. Udah, Pak. Thanks, Pak. Oke. Berarti nanti yang dinilai adalah seberapa jauh dia menjauh gitu atau gimana? Nanti jadi win conditionnya di sini nih seberapa lama player bisa bertahan agar tidak terkena antara orang depan sama orang belakangnya, Pak, dari game design ini. Jadi dari game design ini, dia kan player yang di tengah. Jadi ketika player tidak ngetap layar, itu player tidak akan berjalan. Jadi yang orang-orang lain ini berjalan terus. Tapi kalau player tap dan hold, player akan jalan gitu, Pak. Nah, tapi dua orang ini tuh lamban. Jadi player harus bisa mempertahankan posisinya di antara dua orang ini gitu sih, Pak. Yang NPC, yang orang-orang yang berjalan itu jalannya gimana? Berjalan lurus aja atau Anda buat AI atau seperti apa? Karena ini casual, saya buat berjalan lurus biasa sih, Pak.
Dan itu berkerumun. Kenapa, Pak? Yang non playernya berkerumun nggak? Maksudnya antara satu dengan yang lainnya? Enggak. Enggak, Pak. Jadi dari tampilannya ini mirip seperti ini. Jadi ada orangnya dua. Jadi portrait ya Pak ya. Dari layar portrait ini nanti ada dua karakter di antara player. Gitu. Nah, player itu harus bertahan di antara mereka gitu, Pak. Nggak boleh sampai kena yang belakang maupun yang depan kayak gitu. Playernya tujuannya berjalan itu apa? Kenapa, Pak? Playernya itu endless ya ini ya? Ya, endless. Endless ya. Tujuannya berjalan di situ diceritakan nggak? Misalkan dia cari makan atau apa gitu ya, keperluan khusus yang storyline-nya ya Pak ya berarti ya? Iya, ada nggak ya? Nah, storyline-nya ini belum saya bikin, tapi rencananya ini jadi kayak seorang pekerja yang melakukan aktivitas sehari-hari, dia sedang terburu-buru untuk berangkat kerja gitu Pak. Ya boleh. Nah, tapi ya terdapat kesulitan di mana orang-orang lain ini tidak cepat karena dia sedang terburu-buru playernya kayak gitu sih Pak. Oke, jadi mungkin masukan dari saya adalah ini kan iklan edukasi untuk masyarakat ya. Jadi mungkin story-nya juga sebaiknya bagaimana bisa diaktualkan gitu ya. Artinya misalkan sebelumnya di situ ada kisah bahwa seorang itu untuk bertahan hidup ya dengan keluarganya dia harus mencari kerja. Tapi tetap dengan menjaga jarak, kemudian pakai masker dan sebagainya gitu ya. Sehingga mungkin meskipun endless bisa nggak ya nanti ya posisinya nanti di ada waktu tertentu ada goalnya, tapi setelah itu lanjut lagi misalkan ya. Kenapa Pak? Di dalam endless itu ada tujuannya gitu, nggak terusnya endless gitu loh. Enggak, misalkan dalam setelah berapa kilo dia berjalan melewati orang-orang yang dan berhasil jauh dari player lainnya atau dengan NPC dia misalkan mencapai tempat kerjanya, terus setelah itu apalagi kemudian akhirnya tapi namanya endless ya. Akhirnya kembali lagi dengan mendapat reward gitu. Tujuannya menafkahi keluarga ya yang itu. Nah sehingga ada edukasi yang bisa diserap misalkan oleh anak-anak usia 7 tahun ya yang Anda sasarkan ya. Ya Pak, 7 tahun ke atas. Betul. Bagaimana pendidikan yang ada saat ini bisa tetap diimplementasikan meskipun mungkin lewat game yang sederhana begitu ya. Endless. Iya Pak, Ya. Mungkin itu yang perlu difikirkan sama dan teman-teman. Baik Pak. Implementasinya mungkin kalian bisa improve sendiri lah ya. Saya kira. Iya Pak. Oke, baik. Mungkin ada masukan dari teman-teman lainnya? Nggak ada. Itu yang saya pikirkan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau dari karakter itu semuanya nanti pakai masker? Atau iya, ada yang pakai masker? Iya, jadi misalkan ya di apa namanya orang-orang NPC-nya itu ada yang pakai masker, ada yang enggak dan sebagainya. Jadi kan ada persentase itu ya. Kalau masker dengan masker kemungkinan tertularnya hanya 1,5%. Antara yang karier sama yang enggak gitu ya. Tapi kalau antara yang karier sama yang sehat sama-sama tidak pakai masker itu 70% lebih gitu kan ya. Proses penularannya itu kalau dekat. Yang kedua adalah misalkan yang karier itu pakai masker, yang orang yang sehat itu tidak, itu hanya 15% kalau nggak salah ada ya. Coba Anda cari itu referensinya. Kalau sama-sama pakai masker antara yang karier, yang sakit sama yang sehat, itu kemungkinan tertularnya meskipun dekat hanya 1,5. Nah, itu mungkin bisa Anda masukin di situ. Jadi dari kerumunan di jalan itu ada banyak-banyak, ada banyak macam-macam. Misalkan satunya pakai masker, satunya karier tapi bandel gitu ya pakai masker sehingga kemungkinan tertularnya ya. Nah, berarti kalahnya juga ketika dia tertular gitu loh ya. Nah, persentase itu yang bisa Anda mainkan. Ya apa konsepnya kira-kira? Oh iya Pak ya. Anda melakukan permainan itu. Itu ada itu rujukannya banyak di internet saya kira. Bagaimana seorang yang pakai masker dengan yang tidak kemungkinan persentase tertularnya itu loh. Iya Pak ya. Jadi misalkan dia dekat dengan orang tapi yang pakai masker itu mungkin hanya tertular sedikit gitu ya. Atau seperti apa skenarionya biar agak lebih kaya, saya kira begitu. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, mungkin itu yang
bisa kita masukkan sebagai sarana edukasi terhadap pengetahuan kenapa kita harus pakai masker dan seterusnya. Ya, saya kira itu, Rahmat. Silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah dari teman-teman yang menambahi? Apakah ada saran atau Oke, kalau nggak ada cukup, monggo. Kalau begitu dari saya dan teman-teman, kami cukupkan untuk presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video animasi. Terus ini topik yang akan kami bawakan yaitu larangan mudik oleh pemerintah. Dan untuk selanjutnya dimohon untuk saudara Irsad Maulana untuk membacakan. Halo Irsad. Silakan Irsyad atau siapa? Oh, mic-nya nggak bisa katanya. Ya, Bapak. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di waktu inilah kebanyakan orang memanfaatkannya untuk pulang ke kampung halaman. Sedangkan saat ini sedang ramai penyebaran virus COVID-19. Untuk karakter utamanya sendiri kita pakai virus corona. Untuk storyline animasinya akan dibacakan oleh saudara Mustaqim. Ya, monggo saudara Mustaqim. Oke, untuk storyline animasi menceritakan sebuah virus yang ingin menyebarkan penyakit COVID-19. Virus tersebut menempelkan dirinya kepada seorang pemudik dan menyebarkannya ke keluarga pemudik di kampungnya. Jadi karakter utama di sini adalah virus itu sendiri. Jadi dalam storyline animasi ini kita ingin mengedukasi ke masyarakat bahwa dengan kita bergerumpul atau kumpul dengan orang walaupun kita belum tahu orang tersebut carrier atau sudah positif, itu merupakan satu bahaya di masa pandemi ini. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk sebaiknya jangan berkumpul dulu atau jangan mudik terlebih dahulu karena hal itu bisa membahayakan mereka. Next. Untuk setting lokasinya kita menerapkan sebenarnya ada 3, yaitu kereta, bus, sama pesawat. Namun untuk di animasi kali ini kita mengambil setting lokasi di dalam kendaraan bus seperti itu. Untuk storyboardnya saudara Tita mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Siapa Tita? Siapa? Tita, Pak. Tita? Udah join ya? Tita, mana Tita? Mic-nya bisa Tita? Oh, mic-nya. Oh, saya wakilkan saja. Iya, silakan. Jadi storyboardnya seperti ini. Untuk yang scene pertama itu ada virus yang sedang berkeliling di terminal dan dia melihat seorang laki-laki yang ingin pulang kampung. Laki-laki ini sebenarnya adalah orang yang sehat dan tidak tertular virus sama sekali. Namun virus itu melihat bahwa laki-laki itu merupakan carrier yang cocok untuk dirinya. Next. Kemudian virus itu menempel ke tubuh pria itu dan kita ilustrasikan pria itu memiliki kepala berbentuk virus corona.
Nah, ketika dia memasuki kendaraan umum, dia melakukan bersalaman dan saling menempel, tidak ada jarak di antara penumpang, maka virus itu berhasil menyebarkan atau menggandakan dirinya ke orang-orang di sekitar. Next. Nah, para carrier bertambah karena tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga social distancing mereka dan physical distancing mereka. Sesampainya di kampung halaman, orang yang carrier ini malah menyebarkan ke orang tua mereka yang memiliki resiko atau dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Dari sini kita mengedukasi bahwa sesehat apapun kita, walaupun gejala itu tidak muncul, kita bisa menjadi carrier untuk orang-orang yang memiliki daya imunitas tubuh yang sangat lemah. Seperti itu. Next. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Menarik sekali. Ini 3D ya nanti ya? Yap. Masih 3D? Iya, Pak, 3D. Berbentuk film ya. Berapa menit kira-kira? Kalau berapa menitnya masih belum tahu, cuma sepertinya di atas 1,5 menit. Oke, ya baik. Untuk karakternya masih didesain ya? Nanti Iya. Cuma Oke. karakter utamanya itu virus corona itu. Oke. Oke, baik. Saya kira udah bagus jalan ceritanya. Mungkin sambil berjalan nanti beberapa, kalau namanya film ya, nanti mungkin ada beberapa variasi efek dan sebagainya yang benar-benar bisa kita upload ya, dan bisa kita edukasi ke masyarakat. Syukur-syukur mungkin nanti bagus misalkan ya di endorse sama YouTuber top gitu ya. Amin. Hatta Halilintar misalkan ya, atau siapa. Aduh, jangan, Pak. Iya. Ya, baik. Ada masukan dari teman-teman lain mungkin tentang story-nya ya. Yang bagus ya, tentang mudik yang lagi hangat mungkin saat ini. Jadi gimana mencegah teman-teman dan menggugah kesadaran masyarakat ya. Jadi memang kalau targetnya ini umum ya, game animasi yang bisa dilihat oleh semua umur ya. Kira. Atau ada sasarannya? Enggak ya? Ya. Enggak, Pak. Cuma khusus umum sih, Pak, untuk masyarakat. Ya, untuk mengedukasi itu ya, jangan mudik seberapa jauh sasaran. Dan saya harap teman-teman juga kalau bisa ada referensi ya. Jadi misalkan dalam edukasi itu kan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ternyata kalau jaraknya segini ya nggak penularannya nggak seberapa jauh. Ternyata kalau dan sebagainya ya. Atau memang di situ ada cerita kalau dia terpaksa harus mudik, harus karantina dulu 14 hari dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin ada variasinya di situ gitu ya. Dan seterusnya ya, mungkin sambil jalan Anda bisa punya ide-ide yang banyak tentang itu. Oke, baik. Dua kelompok sudah mempresentasikan ide untuk game atau animasi 3D, iklan layanan masyarakat atau game edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelompok 5 ini kami akan membuat sebuah animasi 3D yang dimana di sini akan kayak kita memberitahukan step-stepnya untuk menghindari atau mengurangi tersebarnya virus corona itu sendiri. Nah, di sini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada intro, ada 3 pengenalan cara mengurangi tersebarnya virus corona, dan yang nanti terakhir itu outro-nya itu sendiri. Yang dimana di sini pertama itu akan nampak karakter setengah badan 3D, yang dimana monolog dia akan berbicara sendiri, yang dimana nanti animasinya itu akan dia berbicara kepada si pelihat, pengamat, yang dimana itu nanti jika kita memang bisa, kita akan membuat mulutnya itu akan bergerak mengikuti sesuai apa yang dia bicarakan. Apabila tidak, kita akan memberikan semacam animasi yang dimana mungkin kepalanya atau badannya itu bergerak seperti dia berbicara kepada orang-orang, yang dimana nanti itu mulainya dia akan keluar dari kanan,
lalu animasi masuk, nanti baru istilahnya akan di zoom ke bagian setengah badannya dia itu tadi. Untuk yang mulai tahapan pertama ini, itu nanti akan ada karakter yang dimana menggunakan semacam masker, yang dimana nanti dia akan menjelaskan etikanya ketika batuk itu harus bagaimana, ketika bersin harus bagaimana. Ya nanti itu ini merupakan step pertama yang menghindari penyebaran virus corona tadi. Untuk cara kedua sendiri itu akan ada beberapa opsi. Yang pertama, opsi pertama itu membuat model animasi cuci tangan full body atau half body, tampak dari samping dengan faucet air menunjukkan cuci tangan tadi. Opsi kedua, kita akan bikin animasi yang langsung nyorot tangan yang benar-benar menunjukkan cara mencuci tangan yang benar tadi. Atau ketiga, opsi C itu tetap berada pada scene 1 dengan kita menggantinya menjadi menambahnya sih sebenarnya, menambah pop gambar 2D dan teks yang melambangkan cuci tangan dan disinfeksi yang benar itu yang seperti apa. Dan yang ketiga, itu nanti akan ada dua opsi, yang dimana opsi pertama kita akan mencari model dan animasi tentang olahraga. Opsi kedua tetap di scene 1 dengan memberikan pola gambar yang menjelaskan tentang olahraga. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, yang cuci tangan, itu ada dua opsi yang dimana menggunakan objek 3D dan beserta animasinya, ataupun tetap berada pada scene 1 namun menambahkan pop gambar 2D yang diberikan penjelasan juga. Dan untuk yang step terakhir itu akan diberikan outro yang dimana ya semacam penutup untuk mengakhiri animasi dari yang kita buat tadi. Jadi untuk alurnya seperti ini, jadi start scene 1 monolog, kedua dia akan menjelaskan, ketiga ketika masuk penjelasan poin akan menampilkan animasi-animasi dan informasi mengenai poin-poinnya itu tadi. Nanti 4 itu di loop yang dimana outro-nya itu tadi, 5 selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi punyamu dan kelompokmu ini lebih ke protokol ya? Iya, Pak. Protokol pencegahan ya? Ya. Alurnya pertama apa tadi? Cuci tangan ya? Pertama itu yang etika batuk itu, Pak, ketika menggunakan masker. Oke. Ini animasi kan, bukan games ya? Animasi, Pak. Animasi, ya. Pak. Oke, terus setelah itu? Setelah itu baru yang mencuci tangan. Cuci tangan, yang disinfektan itu nanti gimana itu scene-nya itu? Setelahnya cuci tangan itu, Pak, disinfektan. Jadi pertama itu pakai yang masker, kedua baru cuci tangan, setelah itu disinfektan itu tadi, baru terakhir ini yang olahraga. Oke. Environment scene-nya udah ini di mana kira-kira nanti kamu ini? Jadi modelnya itu kayak di rumah sakit gitu, Pak, untuk yang tempatnya tadi itu animasinya itu. Oke. Jadi ada scene ya? Ya. Scene ya. Oke. Baik, saya kira bagus untuk beberapa hal ya, terutama mungkin juga nanti dalam satu scene itu bisa jadi variatif ya. Mungkin tentang masker misalkan ya, kan ada beberapa anjuran bahwa masker sebaiknya pakai masker kain misalkan, karena beberapa masker yang langka itu untuk tenaga medis misalkan dan sebagainya. Itu kan juga hal-hal yang bisa kita edukasi ke masyarakat terkait hal itu, sehingga masker bisa tetap terjaga, nggak langka gitu ya, yang masker medis. Itu ya mungkin variasinya, sehingga ada varian yang lebih dari hanya sekedar memakai masker, mungkin bisa begitu ya, George ya? Iya, Pak, bisa. Cuci tangannya itu harus pas gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi bisa pakai disinfektan yang gel itu yang yang hand sanitizer dan sebagainya, atau juga bisa pakai sabun seperti apa bagaimana nanti membedakannya, kemudian caranya sama apa enggak dan sebagainya. Itu kan kita harus merujuk terhadap protokol yang ada di kesehatan mestinya ya. Iya. Dan lain-lain, sehingga
apa ya, pesannya lebih kaya begitu ya, meskipun hanya 3 varian, memakai masker, cuci tangan, dan apa tadi terakhir itu? Berolahraga itu, Ya. berumur dan sebagainya, tapi masyarakat bisa lebih paham lebih dalam. Jadi tidak hanya berjemur, tapi berjemur yang bagaimana dan seterusnya. Gitu ya. Kira bisa diperkaya di sananya. Oke, baik. Begitu kira-kira kalau masukan dari saya. Ya, teman-teman yang lain ada masukan tidak untuk kelompok ini? Kalau ada silakan. Ada ide dan sebagainya ya, sehingga bisa nanti dalam kreasinya bisa memperkaya ide yang diciptakan kelompoknya George, Rehan, dan kawan-kawan ini ya. Cukup? Oke, kalau cukup ditutup, silakan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.